Strike! Woo! Terus bang. Mancing mania! Mantap! Rejua mantap! Kali ini Bumi Cendana, Nusa Tenggara Timur yang jadi titik persinggahan tim mancing mania. Sebelum nyebrang, saya sempatkan diri untuk mampir di pasar ikan yang terdapat di Kupang. Katanya sih, ikan-ikan di sini berasal dari kawasan sekitar NTT, termasuk Pulau Sabu dan Pulau Raijua. Jika dilihat dari hasil lautnya, banyak jenis ikan karang yang dijual di sini. Mulai dari jenis kerapu hingga ikan kue alias trevally. Wah, kalau ikan karangnya masih banyak, berarti ekosistem laut di sini masih sangat terjaga. Dengan menggunakan kapal cepat, jarak 200 km harus ditempuh selama kurang lebih 5 jam. Sebenarnya ada pilihan angkutan udara alias pesawat untuk mencapai Pulau Sabu. Namun karena niat saya adalah mancing, tidak ada salahnya mengenali laut target lebih awal, bukan? Hihihi. Posisinya berada di antara Pulau Sumba dan Pulau Timor, serta berhadapan langsung dengan samudra lepas. Hal ini membuat kawasan tersebut dipercaya menjadi tempat persembunyian predator karang berukuran raksasa. Bagus banget kan pemandangan alamnya. Bener banget, Indonesia itu emang kaya banget akan pemandangan alamnya dan juga hasil lautnya. Ini saya lagi ada di Pulau Sabu, saya rencananya mau nyebrang ke Pulau Raijua. Saya mau mancing di sana. Kabarnya masih ada GT Mama di sana. Penasaran kan? Ikutin saya terus. Mancing mania, mantap! Cuaca pagi ini sangat kondusif untuk turun melaut. Mantap! Tapi belum juga berangkat, satu rintangan sudah menghadang nih. Besarnya ombak dan angin jika sedang musim angin baratan membuat kapal pancing tak mungkin merapat ke dermaga, alias harus parkir sedikit ke tengah laut. Kita mau nyebrang nih ke perahu besar dari darat. Soalnya kalau dari dermaga jauh banget, terus dermaganya juga nggak bisa. Jadi kalau misalnya airnya surut, kapalnya nggak bisa nyandar. Jadi takutnya malah bahaya. Jadi kita naik perahu kecil buat ke kapal besar yang buat mancing. Ayo yang tenang ya, jangan goyang-goyang. Masa belum apa-apa sudah basah? Wih, nggak sabar nih menuju spot. Berangkat, Kapten! Oh iya, teman-teman mancing saya kali ini tak cuma warga lokal loh, tapi sengaja datang dari berbagai daerah. Tiba di spot pertama, umpan popper langsung bertebangan. Wih, masih semangat semua nih. Mantap! Walau kami tidak yakin dengan spot karena tidak terlihat batu timbul atau ikan umpan yang menandakan adanya ikan predator. Saya baru sampai nih sama teman-teman di NTT, tepatnya di Pulau Raijua. Kita pagi-pagi nih langsung mau popping. Dari tadi udah ada yang mocel satu, Korodi udah putus. Tadi Joni mocel. Kayaknya saya semangat banget nih, udah lama banget nggak popping soalnya. Secara bergantian kami melempar umpan popper agar mendapat sambaran. Ayo, tahu kan teknik popping? Apa? Lupa? Oke, saya jelasin lagi ya. Teknik ini cukup simpel sih, cukup dengan melemparkan umpan berbentuk popper air sejauh mungkin dari kapal. Selanjutnya, tinggal ditarik dan dimainkan hingga menimbulkan efek splash atau cipratan. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian para predator karang yang mengira umpan popper sebagai mangsanya yang sedang mencari makan di permukaan.
Wah, sepertinya kapten membawa kami ke tempat yang tepat nih. Fish on. Solihin membuka perolehan strike kami kali ini. Walau sudah cukup berumur, pria asal Cirebon ini masih sangat tangguh meladeni perlawanan ikan. Saat seperti ini, kapal juga harus sigap bermanuver agar ikan tidak kabur. Dibantu Joni dan ABK, Solihin terus berjuang menaikkan ikan. Ayo Pak, semangat! Jangan menyerah! Wah, sepertinya tenaga Solihin benar-benar terkuras meladeni perlawanan ikan. Dan kini Budi menggantikan posisinya untuk menaikkan ikan. Dengan pengalaman mancing yang sudah jam terbang tinggi, Budi nampak tenang menghadapi perlawanan ikan. Dan tak perlu waktu lama, ia pun berhasil menaikkan ikan ke atas kapal. Mantap! Wow, setelah sekian lama akhirnya saya kembali melihat Giant Trevally berukuran besar naik ke atas kapal. Mantap! Kita lihat nih ukurannya duet orang tua. Giant Trevally merupakan salah satu favorit ikan para pemancing sport fishing. Selain mulai sulit didapatkan, ikan ini mempunyai tenaga yang cukup kuat untuk melepaskan diri dari tribble yang menempel pada umpan. Mancing mania, mantap! Wah, kini giliran saya mendapatkan sambaran. Strike! Tapi dari tarikannya, sepertinya bukan ikan yang menjadi target saya yang menyambar. Benar saja, seekor ikan red bass yang menyambar umpan popper milik saya. Sepertinya karang di daerah ini masih sangat bagus. Terbukti dengan banyaknya predator besar yang hidup di sini. Nih, red bass nih. Lihat giginya. Ini salah satu ciri pemakan karang nih. Tapi buat teman-teman yang suka makan ikan ini hati-hati karena dia mengandung racun cigotera buat yang 5 kilo up. Nah, si racunnya ini bereaksinya nggak sekarang-sekarang, tapi nanti 10 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya emang terlalu sering makan ini, yang di bawah 5 kilo up aja. Oke, mancing mania, mantap. Cuaca susah ditebak, tiba-tiba langit tertutup awan hitam. Inilah resiko jika bermain di alam. Kita harus siap dengan segala kondisi. Oke, istirahat dulu sebentar. Kalau pemancing lebih memilih hujan daripada hanya mendung, karena sehabis hujan biasanya laut lebih teduh dan ikan lebih ganas memakan umpan. Semoga itu benar terjadi. Hehehe. Tuh kan benar, sehabis hujan laut lebih tenang. Kapal pun bergeser menuju spot berikutnya. Di spot ini merupakan karang dangkal yang terdapat di tengah laut. Wah, biasanya ikan lebih agresif nih. Jurus popping sepertinya masih ampuh nih buat diteruskan. Dan tiba-tiba, fish on. Benar kan? Baru saja melempar, umpan Joni langsung mendapat sambaran. Beberapa kali hanya di PHP-kan oleh ikan, kini tribble poppernya menancap sempurna di mulut ikan. Asik, mantap! Tidak menyia-nyiakan kesempatan, pemuda asal Jembrana ini lebih hati-hati menaikkan ikan agar tidak kembali mocel. Ayo beli Joni, kamu bisa. Walau sempat bermanuver, ikan berhasil timbul ke permukaan. Namun tiba-tiba, Ya, lepas! auto release, ikan lepas. Kurang sigapnya ABK membuat ikan kembali berenang ke dalam laut. Dribblenya udah di ujung. Tadi dribblenya udah di ujung mulutnya. Langsung otomatis rilis. Gimana Bang Joni? Tarikannya gimana? Tapi akhirnya dapat. Akhirnya dapat.
Udah mandi katanya, udah mandi. Dari Bali jauh. Waduh, belum rezeki menggendong ikan Om Joni. Cari lagi ya. Hehehe. Kami kembali memutuskan untuk pindah spot. Karena biasanya jika ada ikan yang terlepas atau mocel, ikan yang lain seakan ikut pergi meninggalkan spot. Ini juga berlaku untuk ikan dasar dengan teknik jigging. Jadi daripada membuang-buang tenaga, lebih baik mencari spot lain yang dapat dipancing. Sepertinya ikan besar di sini memang jarang ditangkap oleh nelayan. Hal ini disebabkan oleh alat tangkap yang kurang mumpuni, serta banyaknya masyarakat yang menjadi petani rumput laut dibandingkan nelayan. Kali ini Kapten membawa kami ke spot batu mandi dan dinding batu. Wah, spot favorit saya nih, karena biasanya ikan kue di spot seperti ini berukuran besar dan kuat. Oke, saatnya bekerja. Berolahraga maksudnya. Lempar terus, nggak usah mikir. Semakin kencang arus air pada dinding batu, semakin agresif ikan kue menyambar umpan. Biasanya ikan predator karang menunggu mangsanya. Benar saja, tidak menunggu lama salah satu joran melengkung ditarik ikan. Fish on! Giliran Rudy yang meladeni perlawanan ikan di haluan kapal. Memancing dari Cirebon. Jauh-jauh datang ke Sabu, mau hopping GT besar katanya, GT Mama. Ini kayaknya dikasih nih, ya, pinggangnya. Dengan tenaga yang masih penuh, ia berusaha dengan cepat menaikkan ikan ke atas kapal. Ayo, semangat Om! Masuk karang. Waduh, ini dia yang paling gak enak. Ikan bermanuver ke karang. Kini tinggal menunggu ikan keluar dari karang dan dapat dinaikkan. Namun jika tidak hati-hati, tali terlilit karang dan ikan terlepas. Atau tali putus karena gesekan dengan karang saat ikan bermanuver ke karang. Jadi GT-nya kelihatan nih, dia nempel di karang. Kayaknya sih lari ke karang. Jadi mungkin talinya ikat di karang. Jadi ini mau biasanya kalau misalnya ini kita biarin dulu, nanti GT-nya bisa keluar sendiri dari si karangnya. Tapi ini kita nggak tahu, kita masih mau coba lihat. Ini Ko Rudi masih berusaha nih dalam megang talinya. Pak, ngerinya sih putus aja sih kok nih kok. Sepertinya kali ini Rudy pasrah ikan pertamanya lepas. Ia memutuskan agar ABK memutuskan talinya. Ya, sayang dong Om. Namun tiba-tiba, salah satu ABK kapal lainnya dengan santai mencoba menarik tali PI dengan tangannya. Oh ya, jangan tiru teknik ini jika belum berpengalaman ya. Resikonya sangat besar karena tali PI itu tajam. Sangat berbahaya jika ditarik dengan tangan kosong. Kalau bapak yang satu ini sih memang pemancing senior yang sudah expert, jadi aman. Luar biasa, sedikit demi sedikit ikan berhasil naik ke permukaan. Dengan sigap, Rudy kembali menggulung reel di sisa-sisa tenaga terakhirnya. Akhirnya seekor giant trevally berhasil landed. Mantap Om ABK. Walau sudah lama melawan dan mencoba meloloskan diri, namun ikan kue memang terkenal kuat dan tidak mengalami dekompresi. Hei, gimana Bang Rudi? Boyok. Pinggang patah. Mancing mania, mantap. Karena keberadaannya yang semakin sulit, rilis memang harus dilakukan agar ikan bisa berkembang biak dan tetap lestari. Mantap! Wah, sepertinya hanya saya nih yang belum mendapatkan GT. Sepertinya saya harus lebih giat melempar popper nih.
Fish on. Hahaha. Di sini kuncinya harus rajin melempar ternyata. Lihat tuh, joran saya melengkung tajam ditarik ikan. Wah, sudah lama sekali saya tidak mendapatkan tarikan ikan sekuat ini. Bahkan saya harus mencari posisi enak untuk menghadapi perlawanan ikan. Strike! Waduh, Mas, Om, Bang, mau dong gimbalnya? Penting nih Mas Bro pakai gimbal agar lebih mudah memainkan joran saat fight dengan ikan. Kerjasama antara pemancing dan kapten kapal juga sangat dibutuhkan untuk menghindari ikan berenang ke karang untuk meloloskan diri. Wow, umpan saya dimakan dengan sempurna oleh Giant Trevally. Dan pasti sudah tahu hasilnya dong. Ikan menyerah di tangan saya. Hahaha, mantap. Oh gila, lama banget sakit pinggang. Hai. Dengan memiliki panjang hingga 1 meter, sepertinya sayang jika ikan ini tidak dirilis agar dapat berkembang biak. Giant Trevally memang hampir ada di seluruh laut di Indonesia. Namun semakin hari, semakin sulit mendapatkannya dengan teknik popping, apalagi dengan ukurannya seperti ini. Wih, akhirnya saya meluk GT lagi setelah sekian lama. Mancing mania, mantap, Rejua mantap. Oke, kita coba rilis ya. Sorry bang. Fit. Selamat sore para angler seluruh tanah air. Perairan Indonesia wilayah barat memang sangat terkenal dengan keindahan panorama dan keragaman jenis ikannya. Apalagi ikan-ikan predator yang menjadi incaran para angler. Destinasi mancing saya kali ini adalah perbatasan antara Indonesia dan India, tepatnya di Kepulauan Nicobar. Oke, sekarang gantian saya yang jadi kapten. Menuju ke spot perbatasan nih antara Indonesia sama negara Nicobar ya, Cap ya? Nicobar. Ini kita perjalanan dari Banda Aceh lumayan tadi, sekitar hampir 5-6 jam ya, Ya. perjalanan. Nah, perbatasannya di mana nih, Cap? Kita bisa lihat perbatasannya di Oke. bisa lihat di Fishfinder nih, di GPS. Sorry. Bisa lihat di GPS. Ya, inilah benar. Oh, perbatasannya dari Nicobar ke perbatasan 30 paling dekat. berapa mil? 30 paling dekat. Oh, sekitar 30-40. Ini kan dari Toronto. Oh. Ini kita di samping kita Pulau Rondo nih. Ini udah pulau terluar dari Indonesia bagian barat. Ini pokoknya mudah-mudahan hasilnya sih dulu hebat ya. Ini kapten yang punya spot nih, Kapten Imran. Tidur aja, Cap. Ya. Saya yang bawa. Oke, silakan. Ternyata nelayan kita pernah ditangkap oleh pemerintah India, Mas Bro, karena mancing sampai melewati batas wilayah perairan Indonesia dan India. Dan ini adalah foto kunjungan KBRI New Delhi guna membebaskan 5 nelayan WNI asal Aceh yang ditangkap. Biasanya di sea map atau peta laut sudah ada tanda batas wilayah teritorial negara. Jangan dilewati ya. Tiba di spot, kita langsung melihat kumpulan ikan sedang ada di permukaan air. Inilah yang dinamakan frenzy. Frenzy artinya ikan sedang memangsa makanannya. Biasanya ada gerombolan ikan kecil yang sedang dilahap oleh predator di atasnya. Mereka sedang makan siang saat ini, seperti gambar ini. Frenzy juga bisa menjadi patokan petanda baik. Artinya, visibility air, arus, dan kondisi suhu air sedang baik. Dan pastinya banyak umpan ikan yang terlihat di kasat mata, membuat para predator asik sedang pesta makan siang.
Oke, kita udah sampai spot di Pantai Utara. Ini teman-teman juga udah mulai turunin. Kita full jigging. Tanpa membuang waktu, teman-teman langsung menurunkan umpan metal jig andalannya masing-masing. Mantap! Dan umpan metal jig saya juga mendapatkan sambutan dari ikan. Fish on! Joran PE 1,5 yang setara dengan 7,5 kg mendapat musuhnya. Asik! Ikan sudah terlihat. Wah, ternyata kurisi cablak yang saya dapatkan. Di Aceh disebut juga ikan canga. Oke, kebagian juga nih sore-sore. Ini dia namanya small tooth jobfish. Kita dipanggilnya kurisi cablak. Lihat, dia punya gigi kecil-kecil, jadi dipanggilnya small tooth. Halus, tapi dia mulut cablak. Lihat. Ini lensa kamera bisa masuk, lihat. Oke, saya pakai 200 gram. Pakai bulu-bulu perindu. Bulu-bulu perindu ini cantik sekali. Mantap. Mulut besar sekali ya, Mas Bro. Makanya disebut juga dengan kurisi cablak. Kita lihat ahuy. Betul saja, timing frenzy ikan membuahkan hasil. Ahuy asal Lok Sumawe yang mendapatkan sambaran. Masih keluar benangnya. Masih sanggup. Ini perlu tukang urut kelihatannya. Oh, saya urut deh. Saya urut. Ya. Perlu tukang urut. Iya. Soalnya belum makan siang. Ikannya kuat nggak nih? Jorannya. Wih, ditarik. Mantap. Berapa meter tuh kira-kira? Ada 100. 100 meter lagi. Lumayan. Wow, kelihatannya ikan besar. Dilihat model tarikannya. Mantap. Harus sampai spot. Depan strike juga. Ho ho ho, double strike. Miko asal Biren mendapatkan sambaran juga. Keren. Mantap. Ikan ruby snapper yang Ahuy dapatkan di Aceh disebut dengan ikan kerisi kala. Nama latinnya adalah Etelis carbonunculus. Gimana? Kira-kira capek nggak? Capek. Lumayan ya. Oke. Mancing mania, mantap!